Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salih a'malina wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari beliau bersabda, taharrau lailatul qadar fil witri. Taharrau lailatul qadar, carilah lailatul qadar itu, burulah lailatul qadar itu pada malam ganjil di 10 malam Ramadan terakhir. Sebab pada kenyataannya menghitung malam ganjil itu ada dua cara. Dua-duanya bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menghitung dari depan, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi ada juga yang menghitung dari belakang. Kalau bulan Ramadan itu ada 30 malam, maka malam ke-30 itu sebenarnya malam ganjil. Malam 22 malam ganjil, malam 24 malam ganjil kalau dihitung dari belakang. Dan ini ada dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Dalam hadis sahih Muslim, apa kata beliau? Carilah Lailatul Qadar di malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5. Padahal 10 Ramadan terakhir. Bagaimana bisa di malam ke-9? Bagaimana bisa di malam ke-7? Maka sahabat bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis, apa maksud malam ke-9, ke-7 dan ke-5 itu? Kata beliau, malam ke-9 itu adalah kalau sudah berlalu malam 21, maka malam berikutnya malam ke-22. Malam ke-22 itulah malam ke-9. Apabila berlalu malam tanggal 20, apabila berlalu malam 23, maka malam berikutnya adalah malam ke-24. Malam ke-24 itu adalah malam ke-7 dari belakang. Jadi ngitungnya malam 22, 24, 26, 28 dan 30 sesungguhnya adalah malam ganjil semua kalau menghitung dari belakang. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sebenarnya kita tidak ada alasan untuk memilah-milih malam ganjil dan malam genap. Karena pada kenyataannya ada hitungan ganjil dari depan, ada hitungan ganjil dari belakang. Kedua-duanya bersumber dari hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, a'azana Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita berbicara Lailatul Qadar, ada juga sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri terjadinya Lailatul Qadar. Tetapi yang disepakati oleh ulama, hadis yang sepakat semuanya sahih. Ciri-ciri yang disepakati sahih itu adalah ciri-ciri ketika sudah berlalunya Lailatul Qadar. Dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah menjelaskan ciri-ciri Lailatul Qadar, di pagi harinya, kata beliau, di pagi harinya mataharinya terbitnya lemah, bentuknya seperti mangkok, cahayanya tidak terlalu kuat. Itu di pagi harinya. Sementara ciri-ciri di malam harinya tidak ada satupun hadis yang disepakati semua ulama kesahihannya. Artinya ma'asyiral muslimin, kita tidak butuh ciri-ciri malam-malam itu. Yang kita butuhkan adalah beramal, beramal dan beramal. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, apa kata beliau? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr maknanya al-amal, beramal di malam Lailatul Qadar, maka amalan itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Yang selama 1000 bulan itu diisi dengan tahajud sepanjang malam, berpuasa sepanjang siang. Yang dalam 1000 bulan itu tidak terdapat Lailatul Qadar. Poin penting dalam tafsiran Ibnu Abbas adalah amalan di malam Lailatul Qadar. Karena itu tidak terlalu penting sekali lagi kita membahas apa ciri-cirinya. Karena ketika kita sibuk membahas ciri-cirinya, orientasi ibadah kita tidak lagi bekerja untuk Allah, tidak lagi beramal karena Allah, tapi sudah sibuk dengan ciri-ciri. Wah, kayaknya malam ini ada sebuah riwayat mengatakan malam itu terang, bulan terang seperti purnama. Ketika kita tengok cuaca mendung, malam ini tak adalah hujan, tak adalah Lailatul Qadar.
Ada lagi hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar la barid wala har, tidak dingin tidak panas. Kita kemudian mencari Lailatul Qadar di masjid yang AC-nya penuh, AC-nya hidup semua, dingin sepanjang malam. Akhirnya kita bilang di masjid ini tidak ada Lailatul Qadarnya, karena kata Rasulullah Lailatul Qadar itu tidak dingin juga tidak panas. Ma'asyiral muslimin, na'azinallahu iyyakum ajma'in. Kalau seperti ini cara beramal kita, maka dijamin kita tidak akan pernah maksimal beribadah sebagaimana kita janjikan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita beribadah untuk Engkau ya Allah. Tidak ada ciri-ciri Lailatul Qadar. Bahkan kita rasakan atau tidak kita rasakan keanehan apapun di malam itu. Ada yang mengatakan begini, tahun lalu saya ikut 10 malam full, saya beribadah sepanjang malam, sedikit pun saya tidak merasa keanehan apapun. Ada rasa getar-getar, ada rasa apa? Enggak ada. Ketahuilah, jangankan kita, seorang Nabi ulul azmi sekalipun, ketika Allah berikan mukjizat, dia tidak sadar kalau ternyata itu adalah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan Nabi Musa, lemparkan tongkatmu, kata Allah. Dilemparkan tongkat itu, ternyata tongkat yang beliau lemparkan itu tiba-tiba berubah menjadi ular. Apa yang terjadi? Nabi Musa ketakutan. Ternyata tongkat itu adalah mukjizat beliau. Jadi ma'asyiral muslimin, tidak perlu sekali lagi ketika kita sudah beribadah sepanjang malam lalu tidak ada rasa apa-apa dalam hati kita, tidak perlu dibahas itu. Yang penting sekali lagi, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, sudahkah kita beramal malam itu semaksimal mungkin semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala? Urusan mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak dapat Lailatul Qadar bukan urusan kita. Urusan kita sekali lagi adalah sesuai dengan firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah, beribadahlah, nanti Allah dan Rasulnya yang akan menyaksikan amal yang sudah kita lakukan itu. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, sejak malam ini mari kita lebih seriuskan ibadah kita, lebih kencangkan semangat ibadah kita, dan karena itulah kita berharap dengan berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang dikaruniakan keistimewaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.